keempat. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada Salomo, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkenan kepada Salomo, Tuhan mau memperpanjang masa jabatan Salomo bahkan sampai pada keturunan selanjutnya, seperti Tuhan sudah berfirman berjanji kepada Daud. Tetapi kita melihat di sini bagaimana segala sesuatunya, saudaraku, itu semuanya bersyarat. Ya, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, ya, dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Dimulai dengan jika engkau hidup di hadapan, jika, kalau, ya saudara. Ini sebuah syarat, saudara. Hari-hari ini, ya, ada banyak pengajaran-pengajaran yang coba menghapuskan syarat ini. Ya, syarat itu sudah menjadi sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Buat saya, saudara, ya. Tapi saya melihat itu, kita nggak bisa melihat syarat itu adanya di perjanjian lama, Pak. Di perjanjian baru juga ada, saudara. Ya, ada terlalu banyak, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Syarat. Tapi hari-hari ini saya melihat ada sebuah kecenderungan, sebuah pengajaran yang coba menghapuskan syarat ini. Ya. Bahwa hidup itu kemurahan Tuhan, benar, saudara. Ya, hidup itu, ya, anugerah betul. Tapi ada syarat. Kita nggak boleh hapus syarat ini. Ya. Kekristenan itu seperti itu, saudara. Kekristenan itu seperti itu. Ada syarat-syarat yang sudah Tuhan tetapkan buat saya dan saudara. Kita nggak bisa hapus, kita nggak bisa ganti dengan pengertian yang terlalu bebas, terlalu salah, melenceng buat saya. Ketika kita bilang bahwa ini anugerah Tuhan, hati-hati. Karena ada terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang saya lihat seperti itu, bahwa keberhasilan itu ya anugerah, betul, di dalamnya ada anugerah. Saya seringkali katakan, Bapak Ibu Saudara, anugerah itu seperti apa sih, saudara? Anugerah itu 95%, bahkan 98% itu anugerah. Tapi 2%-nya itu bagiannya kita. Bisa bilang amin, saudara? Benar, saudara, 98%, 99%. Tapi 1% kah, 2% kah itu, saudara, 3% kah, 5% kah itu adalah bagian kita yang kita harus kerjakan, yang harus kita lakukan. Di dalamnya ada rajin, di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada apa, saudara? Ada kesungguhan hati, di dalamnya ada banyak hal. Hanya 2% sebetulnya. Tapi berapa banyak orang, saudaraku, berpikir bahwa kemurahan Tuhan, kalau anugerah itu 100%. Enggak. Maaf, saudara, tidak. Ada bagian yang dimana kita harus, Tuhan lihat, ada hal yang kita kerjakan, ada keseriusan kita, ada apa ya, saudara, respon itu, saudara, respon. Nah, respon inilah yang saya katakan 2% itu. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau ingin diberkati, benar, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi 2%-nya apa? Rajin. 2%-nya apa? Sungguh-sungguh, fokus. Enggak cengengan, saudara. Saya tidak bilang bahwa hidup
hidup itu karena kekuatan kita, tidak. Hidup itu karena hasil usaha kita, tidak. Saya sangat percaya, saya sangat setuju bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Tapi saya sekali lagi katakan, anugerah itu bukan 100%. Makanya di sini kita melihat, saudaraku, Salomo, Tuhan bilang mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud. Apa yang Salomo lakukan? Adakah? Ada. Dia harus hidup sama seperti Daud. Seperti Daud taat, seperti Daud setia, seperti Daud tunduk sama Tuhan, seperti Daud hidup di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan mau Salomo berlaku juga seperti Daud. Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang kadang-kala membingungkan saudara. Hidup bersyarat, saudara, sangat mengerikan sekali kalau hidup tanpa syarat. Ya, kasih Tuhan dalam pengertian tak bersyarat itu, saudara harus lihat dalam konteks yang khusus, konteks yang berbeda. Kadang-kadang kita comot satu ayat dan kemudian kita generalisasi, saudara, disamaratakan. Ya, itulah sebabnya saya mau dorong Bapak Ibu Saudara bahwa ini juga yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini. Di dalam hidup ini betul ada kemurahan Tuhan yang menopang kita, yang menyertai kita, yang menjaga kita, yang menolong kita, yang membuat berhasil kita. Tapi apakah kemudian kita tidak berbuat apa-apa? Tangan ini berdiam, hati ini membeku, mulut ini terkatut, saudaraku, nggak ngelakuin apa-apa? Nggak begitu, salah. Syarat itu sesuatu yang absolut. Syarat itu sesuatu yang nggak bisa dirubah. Satu contoh saja ayat yang saya katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, maka. Artinya apa? Kalau kita tidak cari dahulu kerajaan Allah, tidak mementingkan Tuhan, mementingkan kerajaan Allah, maka ini tidak akan terjadi. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka itu pernah terjadi, dialami sama saya dan saya. Kita bukan sedang membahas pelajaran teologi yang seperti itu. Kita sedang berbicara tentang apa yang saya dan saudara harus lakukan dalam hidup ini. Ada amin, saudara? Bahwa dalam hidup ini ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita buat, ada yang kita harus perjuangkan. Bukan cuma dikerjakan, tapi harus dikerjakan dengan sebuah perjuangan. Karena nanti kalau kita cuma bicara tentang kemurahan Tuhan, firman Allah ini buat apa? Isi Alkitab itu buat apa? Karena di dalam isi Alkitab itu ada pengajaran, ya, ada perintah, ada apa, saudara? Ada arahan-arahan, ya, saudara, yang harus, bukan semoga bisa ya, kalau bisa ya dikerjakan. Enggak. Maka buat apa ada firman? Kalau apa? Kalau kemudian ditutup semuanya dengan anugerah, semua dengan kemurahan, maka berarti kita tidak usah berbuat apa-apa. Kerjakan bagian kita yang nggak ada artinya itu, yang 2-3% itu. Nanti sisa yang banyak Tuhan yang lakukan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Lakukan yang 3-5% itu berapa, saudara? Saya sih pikir nggak sampai 5%. Sekuat-kuatnya kita, bagaimana kita berjuang, saudara, hanya beberapa persen. Bagian besarnya itu Tuhan yang lakukan buat saya dan saudara. Saya nggak bisa bilang bahwa keberhasilan saya itu karena puasa saya, karena doa saya. Aduh, nggak ada artinya, nggak ada arti. Tapi Tuhan suka ketika saya lakukan itu. Amin, saudara. Tuhan juga suka ketika saudara belajar setia. Nggak ada artinya sebetulnya saudara ibadah tiap minggu, saudara ibadah tiap pagi. Sebetulnya sih nggak ada artinya. Tapi Tuhan suka. Dan akhirnya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu itu.
jadi sebuah kebenaran. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena di balik semuanya itu ada banyak kekurangan-kekurangan kita juga. Kalau itu diukur gitu, saudara, aduh, kayaknya tetap jenjot gitu, tetap berat sebelah. Lebih banyak kesalahan kita daripada apa yang baik yang kita buat. Nah, bagian-bagian itu, saudara, anugerah yang bekerja. Ada amin, saudara. Anugerah Tuhan yang menutup. Kalau saya bilang bahwa, oh saya suka puasa, saudara, itu bagian-bagian sebuah perjuangan saya. Itu bagian-bagian di mana saya sedang berjuang, berusaha untuk menjadi pelaku firman. Tapi apakah kemudian itu menutup semuanya? Tidak sama sekali. Itu hanya bagian kecil yang saya bisa buat. Itu bagian kecil yang saudara bisa buat. Tapi Tuhan suka gitu. Ketika Tuhan melihat ada sesuatu, kayak kita punya anak kecil di saudara, dia ngelakuin hal yang kecil, tapi aduh bangganya, senengnya, aduh. Bagian selanjutnya itu bagian orang tuanya yang nopang, bagian orang tuanya yang ngerjain. Dia cuma bisa ngegambar, cuma garis gitu ya saudara. Dia cuma garis. Nanti orang tuanya yang bantu melengkapi. Ada cuma 1-2 garis dia buat, tapi kemudian orang tuanya mulai buat itu, mulai bikin gunung kah, bikin pemandangan kah, tangannya orang tuanya. Artinya saya mau bilang pagi ini, jangan berdiam. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada amin, saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetap lakukan, sudah bagian kita dalam urusan apa? Dalam urusan kerja, lakukan bagian kita. Nanti bagian berkat itu urusannya Tuhan. Ada amin, saudara. Bagian meniti karir itu bagian kita apa? Tunjukkan yang terbaik, kinerja yang terbaik, kejujuran dan lain sebagainya. Nanti bagian Tuhan yang angkat saudara dan saya. Ada amin, saudaraku. Nanti bagian Tuhan yang mempromosikan kita. Sekarang kalau kita hidup di dalam kemalasan, kita mau kemudian hidup di dalam ketidakjujuran, saudara. Lalu kemudian kita minta Tuhan promosikan saya. Anugerahmu besar buat saya. Astaga. Itu saudara lagi menghina Tuhan. Saudara anggap Tuhan itu recehan. Budak saudara. Untuk apa? Memenuhi semua kebutuhan kita, keinginan kita. Hati-hati dengan pengajaran ini. Ya, orang lagi dibingungkan dengan yang seperti ini, jadi keder orang. Saya sendiri agak bingung. Saya sendiri sempat bingung tentang anugerah, tentang grace itu, saudara. Dalam banyak hal ya, saudara. Karena grace ini bukan cuma bicara tentang keselamatan, tapi juga grace ini juga bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, dalam kita meniti karir, dalam bekerja, meraih berkat-berkat. Ada bagian yang saya dan saudara harus kerjakan, bahkan maksimal. Kenapa? Karena saya bilang tadi, ketika kita maksimal sekalipun, hanya beberapa persen yang kita bisa buat. Enggak bisa memenuhi kita, hanya sedikit saja takaran yang kita bisa penuhi. Kalau ini botol, saudara, kalau ini tangki, ya saudara, kita cuma bisa sampai di sini aja. Nanti sisanya bagian Tuhan yang penuhi dalam hidup saya dan saudara. Miliki prinsip ini, Bapak Ibu Saudara. Miliki prinsip ini. Ya, prinsip ini juga akan membuat kita nggak jadi sombong. Ada amin, saudaraku. Prinsip ini juga akan membuat kita jauh dari kesombongan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bagian kita tuh nggak seberapa bagian Tuhan yang banyak dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Artinya begini, kalau engkau berhasil, kalau saya berhasil, maka kita bisa bilang begini, semua karena kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena kita tahu takaran kita nih yang kita bisa isi cuma segini. Yang sisanya, yang penuh itu bagian Tuhan. Kita nggak punya kesempatan untuk kita bisa sombong. Karena kita tahu, saudara, bagian-bagian yang kita tidak bisa buat,
Itu adalah Tuhan yang sudah buat kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ada bagian-bagian yang sulit, tapi Tuhan yang lakukan buat saya dan saudara. Ada bagian-bagian di mana kita sebetulnya sudah terjerumus hancur, tapi bagian Tuhan yang kemudian menyelamatkan, tutup itu. Banyak sekali, saudara. Kita bisa ingat, saya percaya saudara bisa ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup Bapak Ibu saudara. Anugerah kebaikan yang seperti apa yang sebetulnya kita nggak bisa lakukan itu, tapi lolos ya, ketutup ya. Dan tolong kita saudara ya. Karena ini penting menjadi sebuah menjadi sebuah prinsip di dalam kekristenan yang nggak boleh salah. Karena kalau saudara tanamkan sebuah prinsip yang salah, seperti sebuah fondasi yang salah, saudara, maka salah saudara bangun. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Ada dua hal yang dibangun sama Salomo. Rumah Tuhan, bait Allah, dan istananya. Dan Alkitab berkata itu sepanjang masa 20 tahun pembangunan ini. Ya. Dan kalau saudara melihat 7 tahun Salomo membangun bait Allah, lalu kemudian sisanya berarti berapa? 14 tahun sudah dia bangun istana. Lama sudah. Saya cuma bilang begini juga, ada dua hal juga yang saudara harus bangun dalam hidup ini. Apa itu saudara? Yang rohani dan yang jasmani. Ada amin saudara? Karir, usaha, pekerjaan, tapi juga apa? Jangan lupa membangun bait Allah, membangun yang rohani dalam hidup saudara. Seperti beberapa hari yang lalu kita bahas saudara. Dan saya mau bilang begini saudaraku, kalau kita bicara tentang 20 tahun ya saudara, 20 tahun semuanya, 7 tahun bangun bait Allah, 14 tahun bangun istana, artinya waktu yang lama. Membangun itu sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Membangun hidup ini juga butuh waktu yang bukan singkat, waktu yang lama. Membangun rohani, saudaraku, itu butuh waktu yang lama. Saya nggak percaya, saudaraku, ada orang yang baru bertobat, lalu kemudian, oh haleluya, haleluya, udah hebat, udah jagoan, udah luar biasa. Maaf nih saudara, saya tidak mengecilkan, tapi memang butuh waktu membangun itu. Butuh waktu membangun itu, butuh waktu sampai jadi, sampai selesai itu butuh waktu. Maksud saya gini loh saudara, maksud saya gini, kalau kita selalu menunda-nunda saudaraku, ya, ini nih pembangunan yang cepat. Kalau saudara melihat sejarah pembangunan bait Allah, itu pembangunan yang maksimal, uangnya disediakan, saudara, ya, apa namanya, tenaga-tenaganya, semuanya, nggak dikurang-kurangin, semuanya maksimal, bahkan lebih dari apa yang dibutuhkan. Apa namanya saudaraku, bahan-bahannya juga sudah tersedia, saudaraku, nggak usah bingung, sudah tersedia. Itu pun 7 tahun, bayangkan. Apalagi kalau apa saudara? Apalagi kalau duitnya kurang gitu. Iya kan saudara? Apalagi kalau duitnya kurang, mesti diirit-irit tenaganya, ya, dari yang harusnya 20, 5 baik. Kalau dari 25 berarti apa? Tinggal cuma 1/4. Artinya apa? 7 kali 4. Iya kan saudara? 7 kali 4 berarti berapa?
28 tahun. Enggak, kita kan lagi hitung-hitungan ya saudara. Kalau duitnya kurang ya seperti itu dampaknya. Ya, dari yang 20 pekerja harusnya saudara yang kerja 20 cuma 10. Artinya apa? Ya kali 2 aja. Masanya dilipat gandai. Kenapa? Karena dengan 20 7 tahun. Kalau dengan 10 ya berarti ya kali 2. Tenaga kan nggak bisa bohong. Apalagi ditambah apa saudara? Ditambah dengan menunda-nunda. Ditambah dengan menunda-nunda. Maksud saya gini loh, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, kau maning lah, kau maning gitu. Ayo setia sama Tuhan, ayo serius sama Tuhan, kau maning, kau maning, kau maning. Gitu sudah. Apalagi kalau kita sudah bicara seperti itu, artinya apa? Tertunda lagi. Yang namanya pembangunan tuh tertunda lagi. Disuruh membangun bait Allah, sibuk, masih sibuk. Sudah bisa ngerti ya sudah, Pak Sob. Saya berharap sudah bisa paham, nangkep gitu. Pembangunan bait Allah nih saudara 7 tahun, ya kan? 7 tahun. 7 tahun itu dengan segala sesuatu yang maksimal, tenaga maksimal, uang maksimal, semuanya maksimal. Tetap 7 tahun. Nggak ada penundaan, nggak ada rem-reman, nggak ada komaning, nggak ada libur-liburan, nggak ada, semuanya semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Tetap 7 tahun. Maaf ya, saudara, dalam kita membangun rohani kita, saudara suka enggak yang namanya ngalamin, aduh males? Ada nggak saudara? Ada kan? Kadang kalau kita lagi datang lemahnya, aduh komaning wis, lagi liren dikit, aduh lagi pribadinya, susah kita makan. Akhirnya kita berhenti, ya. Beberapa hari kita nggak ibadah, beberapa minggu kita nggak ibadah. Betul nggak saudara? Ya, beberapa hari kita ibadah, tapi jam-jam doa kita di rumah udah nggak ada. Sempat beberapa minggu, beberapa bulan. Bukankah itu seperti apa? Seperti tenaga orang yang kerja itu dikurangi. Dan dampaknya apa? Semakin lama pembangunan. Waktunya baca firman, kita nggak baca firman. Komanin lah, lagi males, lagi. Ini 7 tahun tuh maksimal. Ya. Dikurangi setengah aja sudah. Itu 14 tahun. Dikurangi setengah. Kemaksimalannya tuh berarti kali 2 aja, didobelin berarti 14 tahun. Kalau terus saudaraku, kalau dikurangin lagi, kalau kita bicara kelemahan, kita suka ada kelemahan, nggak maksimal kita dalam ikut Tuhan. Kurangi lagi saudaraku, ya, dikurangi lagi 1/3. Jadi kali 3, 7 tahun kali 3, 21 tahun. Kalau 1/4-nya jadi 28 tahun. Ngerti nggak maksud saya begini saudara? Bangun bait Allah 28 tahun. Umur kita berapa? 28 tahun. Kalau orang memulai pembangunan bait Allah serius sama Tuhan baru di umur 40. Baru serius sama Tuhan di umur 40. 68 tahun itu baru jadi itu bangunan bait Allah. Apalagi kalau orang baru serius sama Tuhan nih saudara, umur 50 baru serius mau sungguh-sungguh sama Tuhan, berarti saudara itu tambah 28 tahun, 78 tahun masih urip beli. Cukup enggak gitu? Waktu kita tuh lagi diubur-ubur sama waktu. Waktu kita tuh terus berjalan, umur kita tuh terus nambah.
Kalau kita semakin menunda, saudara menunda, pembangunan Allahnya belum pernah berdiri. Tapi waktu kita usia kita terus nambah. Saya ini bersyukur saya ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu yang saya percaya nggak terlambat, saudara. Sudah cari Tuhan, saudara serius, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada amin, Bapak Saudara. Nah itu yang Tuhan suka. Ada orang yang terus tunda sampai umur 60 juga harus ngomani. Saudara maksimal saja kalau sudah kalau baru sadarnya, baru ngehnya, baru seriusnya di umur 60. Dan kemudian saudara maksimal kayak Salomo bangun bait Allah 7 tahun. 7 tahun tuh saudara. Itu maksimal. Waduh, subuh-subuhnya tuh nggak ada bolongnya. 67 tahun. Semoga saudara dan saya masih hidup itu umur 67 tahun. Saudara. Maksud saya gini loh saudara, jangan terlambat yuk. Kalau Tuhan gerakan kita sungguh-sungguh hari ini, kita sungguh-sungguh hari ini. Ada apa yang saudara? Kalau Tuhan tarik kita hari ini, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sedang dikejar sama waktu. Kita tuh sedang dikejar sama waktu. Tolong kita saudara, supaya apa? Ya selesai, tuntas gitu. Dalam kita menjalani hidup ini, nggak tahu umur berapa kita, ya kita akan mengakhiri hidup ini. Tapi waktu kita mengakhiri hidup ini, bait Allah dalam hidup kita ini tuntas jadi. Ada amin saudara. Kita sadar bahwa di dalam diri kita ada banyak kelemahan, ya nggak maksimal. Saudara bayangkan, itu pembangunan nih saudara dari pagi sampai sore, bahkan nggak jam 4. Ya. Orang tukang nih saudara kalau bangun ya, kalau bukan borongan tuh saudara, aduh suka sakit hati. Iya kan? Jam 8 masih baru ganti baju kerja, masih pada ngerokok. Ya, nanti sudah bisa naik ke atas tuh saudara. Bisa turun lagi, ambil air minum, turun. Itu tuh mengurangi banyak, saudara. Itu yang namanya menyanyiakan waktu, membuang banyak waktu. Nanti udah belum jam 4, baru setengah 4 sudah beberesan. Bayangin, saudara. Ya, kita kayak gitu tuh, maksud saya kita tuh kayak gitu. Waktu kita membangun bait Allah tuh kita juga punya mental seperti itu. Malas-malesan, santai-santaian, nggak serius. Pembangunan bait Allah Salomo tuh saudara udah di pagi tank gitu, waduh kerja terus, makan sekali terus, habis itu langsung sampai menjelang malam mungkin saudara. Saya nggak tahu ya saudara pembangunan. Tapi mungkin sampai mau mendekati jam 6, jam 5 ya saudara, paling tidak jam 5. Matahari masih ada, baru mereka berhenti. Artinya apa? Maksimal, bahkan ekstra maksimal. Itu pun 7 tahun. Terlepas 7 tahun itu angka sempurna, saudara. Tetapi saya cuma bilang 7 tahun itu waktu yang lama. Apalagi kalau kita santai-santai, mulai juga santai, mengakhiri juga dicepet-cepetin. Tambah lama membangun, belum lagi ada berhentinya, belum lagi ada bolongnya, ada malasnya. Aduh. Dan tolong kita ya saudara. Tidak ada kata terlambat ya saudara. Ya. Asal sudah tangkap firman, belajar lakukan firman, berjuang untuk melakukan firman, belajar untuk menghidupi firman, ya, belajar hidup melekat sama Tuhan. Saya sih percaya bagian-bagian yang kita tidak bisa lakukan, bagian-bagian sisa waktu yang kita tidak bisa kerjakan, nanti Tuhan yang kerjakan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Tapi ya jangan ayo telat-telatan terus, ayo santai-santaian terus. Tolong kita saudara, firman ini datang supaya kita jadi orang-orang yang serius hari-hari ini. Ada amin saudaraku. Kita jadi orang-orang yang serius. Kita bukan orang-orang yang asal-asalan.
Kita orang-orang yang serius dalam membangun bait Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita jadi orang-orang yang boleh dibilang kita harus jadi orang-orang yang ekstrim, saudara. Apa sih ekstrim sebetulnya? Ekstrim itu sebetulnya berakar. Orang-orang yang berakar. Nah, tolong kita ya saudara. Nggak banyak waktu lagi menurut saya. Nggak ada banyak waktu. Waktu kita beda-beda. Ya, waktu kita beda-beda. Saya nggak tahu sampai berapa umur saya. Saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu sampai berapa umur saudara. Paling tidak kita sudah berjuang, saudara. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, semaksimal kita. Benar ada malasnya, ada bolongnya, tapi kita berjuang supaya pembangunan itu cepat selesai. Ya, ketika selesai, saudara, itu jadi sebuah hari yang menyenangkan buat kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah.